Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gondo Arum. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernikahannya yang baru seumur jagung harus kandas karena ulah orang yang disayanginya. Tidak tergambarkan lagi rasa hancurnya perasaan Sumi saat itu ketika dia melihat foto-foto suaminya yang bergaya mesra dengan wanita lain. Karena hal itu, cibiran, cacian dan makian pun datang dari keluarganya yang memang melarang Sumi untuk menikah dengan Denny. Rasa malu yang sudah menggunung membuat Sumi memilih untuk pergi dari desanya untuk mencari kehidupan baru. Tapi apalah daya, Sumi yang belum pernah pergi ke kota merasa ragu dengan pilihannya tersebut. Hingga akhirnya Sumi bertemu dengan Mbak Pri di sebuah terminal bis antar kota antar provinsi. Mbak Pri yang tahu kalau Sumi sedang tidak baik-baik saja berhasil meyakinkannya untuk ikut ke kota Jakarta, tempat Mbak Pri merajut asa dan memperbaiki kehidupannya. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, Sum. Tapi aku bisa melewati semua itu dengan baik dan berhasil memperbaiki kehidupanku di Jakarta, ujar Mbak Pri meyakinkan Sumi. Di sana aku punya warung makan di sebuah area kantin mall besar. Kalau kau mau ikut aku, kau bisa memulai kehidupan barumu dengan bekerja membantuku mengurus warung makan itu. Ibu Mbak Pri yang membuat Sumi tersenyum gembira hari itu. Berangkatlah Sumi bersama Mbak Pri ke kota Jakarta hari itu dengan harapan kehidupan yang baik akan menantinya di sana. 1 bulan sudah Sumi bekerja membantu Mbak Pri di warung makan yang selalu ramai dikunjungi pelanggannya ketika Mbak Pri ada di warung miliknya. Mbak Pri hanya duduk sambil memainkan gadgetnya dan sesekali membantu Sumi melayani para pembelinya. Dan setiap harinya dagangan Mbak Pri habis sebelum malam tiba. Mbak Pri yang kini sudah menganggap Sumi sebagai adiknya pun mulai terbuka dan menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang sungguh berliku. Hingga Mbak Pri bertemu dengan seseorang yang mengajaknya ke sebuah tempat yang bisa memberikan bantuan-bantuan melalui media gaib. 3 kali aku gagal buka warung, Sum. Hutangku puluhan juta karena setiap modal yang aku pinjam dari beberapa temanku tidak kembali. Tapi aku masih berharap dapat hidup layak seperti orang-orang pada umumnya, ujar Mbak Pri menceritakan perjalanan hidupnya. Nanti kalau kamu sudah siap, kamu akan aku ajak ke tempat guru yang memberiku bantuan itu. Sekarang kamu bantu aku dulu untuk menyiapkan makanan yang akan kita jual ya. Ibu Mbak Pri yang langsung disetujui oleh Sumi. Suatu ketika di samping warung makan Mbak Pri, ada orang yang menyewa tempat untuk berjualan. Tapi anehnya orang itu menjual dagangan yang hampir sama dengan Mbak Pri. Sumi yang merasa khawatir akan warung milik Mbak Pri itu lalu mengeluhkan orang baru yang memiliki warung makan di sebelah warung Mbak Pri. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, Sum. Kamu tidak usah khawatir, ujar Mbak Pri dengan tenang. Bukannya di tempat ini tidak boleh ada orang yang menjual dagangan yang sama ya, Mbak? Tanya Sumi yang merasa heran dengan pengurus tempat ini. Seharusnya sih begitu. Tapi setelah aku menolak permintaan Pak Andri untuk menjadi istri mudanya, sikap Pak Andri berubah. Dan sudah 3 kali ini Pak Andri mengizinkan orang membuka warung makan di tempat ini. Pak Andri itu siapa, Mbak? Tanya Sumi yang belum pernah tahu siapakah Pak Andri semenjak dia membantu Mbak Pri di warung miliknya. Manajer tempat ini. Orang yang merasa bisa menaklukkan hati setiap wanita dengan gayanya yang narsis. Sudah lama dia mengejarku untuk mendapatkan hatiku, tapi aku selalu menolaknya karena dia sudah memiliki keluarga. Ibu Mbak Pri.
Jadi dia sakit hati dan ingin membalas apa yang Mbak Pri lakukan dengan membiarkan orang berjualan yang sama persis dengan apa yang kita jual. Ucap Sumi yang mulai mengerti dengan apa yang kini terjadi dengan warungnya. Kita lihat saja berapa lama warung itu bisa bertahan, Sum, jawab Mbak Pri dengan santainya. Walaupun warung Mbak Pri memiliki saingan baru, tapi dagangan Mbak Pri tetap laris manis sebelum jam menunjukkan pukul 7 malam. Sementara warung saingannya terlihat mulai mengeluh karena dagangannya selalu saja tersisa banyak. Hingga akhirnya pemilik warung saingan Mbak Pri pun melakukan hal tidak terpuji dengan mulai bersaing secara kotor. Seminggu sebelum Sumi jatuh sakit, Sumi sudah mulai merasakan keanehan-keanehan yang ditemui di warung milik Mbak Pri. Sudah beberapa kali Sumi melihat ada belatung di wadah makanan yang dipajangnya. Selain itu, masakan yang dimasaknya bersama Mbak Pri pun dengan cepat berubah rasa dan menjadi basi. Dan akhirnya Sumi jatuh sakit ketika dia melihat penampakan sosok makhluk gaib yang menyerupai genderuwo. Untuk mengobati Sumi, Mbak Pri pun mengajaknya ke rumah orang ahli supranatural yang selama ini membantu Mbak Pri. Guru supranatural Mbak Pri yang bernama Pak Warso pun memperingati Mbak Pri akan bahaya yang kini sedang dihadapinya. Dan Pak Warso pun meminta Mbak Pri membawa Sumi ke sebuah padepokan milik sahabatnya untuk segera diobati. Karyawanmu itu sudah kena santet yang dikirim sainganmu, Pri, dan ini di luar kemampuanku. Sekarang pergilah ke padepokan milik sahabatku yang bernama Kidamang. Kidamang lebih mengerti dan memiliki kemampuan untuk mengobati santet dan guna-guna lainnya, ujar Pak Warso yang juga sudah meminta anak buahnya untuk mengantarkan Mbak Pri dan Sumi ke padepokan Kidamang. Aku sudah menghubungi Kidamang. Beliau memintamu untuk segera menemuinya sekarang juga. Berangkatlah ke sana. Biar Iwan mengantarmu. Sore itu sampailah Mbak Pri, Sumi, dan Iwan di padepokan milik Kidamang. Dan dengan segera Kidamang mengobati Sumi yang terlihat lemah dan sangat pucat. Aku sangat benci sekali dengan manusia-manusia culas yang tega menyakiti orang lain untuk kepentingannya sendiri. Kalau saja dulu guruku tidak melarang, akan aku kembalikan santet ini ke pengirimnya, ujar Kidamang yang merasa kesal dengan orang yang telah menyakiti Sumi. Dengan tubuh yang mulai berkeringat, Kidamang yang sepertinya memiliki ilmu tinggi itu mulai dapat melumpuhkan jin santet yang sedang menyakiti Sumi. Tubuh Sumi yang terbaring lemah pun mulai gemetar, serta mengeluarkan keringat deras yang membasahi bajunya. Dan ketika Kidamang menghentakkan tangannya ke lantai, Sumi berteriak sesaat, lalu kehilangan kesadarannya. Tolong carikan anak itu makanan halus. Dia harus makan sebelum tubuhnya makin lemah. Aku akan membuatkan obat ramuan untuk luka dalamnya, ucap Kidamang kepada salah satu murid yang membantu pengobatan Sumi. Mbak Pri terlihat mengusap keringat yang ada di wajah Sumi. Hatinya mengutuk orang yang dengan tega menyakiti Sumi dan berpikir akan membalas perbuatannya. Wajah Sumi yang tadinya pucat kini perlahan membaik dan Sumi pun mulai tersadar. Haus, Mbak, ujar Sumi yang merasa sangat haus ketika sudah mengeluarkan banyak keringat. Berikan sedikit air putih, lalu minumlah ramuan ini, sahut Kidamang yang datang membawa obat yang baunya seperti kunyit. Kau mengalami luka dalam akibat makhluk gaib kiriman, atau yang bisa disebut dengan santet. Sekarang habiskan obat ini untuk mencegah luka dalammu menjalar ke bagian vital lainnya. Imbu Kidamang yang kini mulai terlihat bisa tersenyum. Hari ini hatiku panas mendidih melihat adikmu ini disakiti orang, Pri. Dan sepertinya orang itu tidak akan berhenti begitu saja sebelum kau menutup warung makanmu, ujar Kidamang yang duduk di meja kerjanya dan berhadapan dengan Mbak Pri. Lalu, apakah saya harus menutup warung saya dan membuka usaha di tempat lain, Ki? Tanya Mbak Pri yang sepertinya enggan untuk memperpanjang urusan ini. Kau ini berhati baik, Pri. Walau kau dan adikmu itu selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, balas Kidamang. Kau yakin akan merelakan tempat usahamu itu, Pri? Tanya Kidamang dengan wajah serius. Yakin, Ki. Daripada aku dan Sumi terus diserang makhluk-makhluk kiriman orang itu, lebih baik aku yang mengalah, jawab Mbak Pri yang sepertinya memang enggan berurusan dengan hal-hal gaib. Aku yakin kau bisa memulai usaha baru dimanapun, tapi apakah tempat baru nanti ada jaminan kau tidak diganggu dengan hal yang sama? Karena selain kau pandai memasak, kau juga membawa asihan milik Pak Warso. Jadi pasti
daganganmu akan selalu laris, ujar Kidamang. Tapi kalau boleh aku menyarankan, sebaiknya kau bertahan dulu. Jika orang baik diam dan pergi, maka angkara murka akan selalu tumbuh subur di tempatnya, imbu Kidamang. Untuk beberapa hari ke depan kau tidak usah berjualan dulu. Kita persiapkan segala sesuatunya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang telah menyakiti adikmu itu. Dan juga aku akan memberikan sesuatu kepada adikmu itu, supaya dia bisa membantu usahamu lebih berkembang lagi, ujar Kidamang yang sepertinya akan memberi pelajaran kepada orang yang telah mengirim santet kepada Sumi. Seminggu setelah kejadian itu, Mbak Pri dan Sumi kembali lagi ke padepokan milik Kidamang. Di padepokan itu juga sudah ada Pak Warso yang diminta datang oleh Kidamang. Kidamang sudah merencanakan sesuatu untuk mengurangi populasi orang-orang yang memiliki hati busuk. Orang-orang yang tega menyakiti orang lain demi kepentingan mereka haruslah mendapatkan pembalasan setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Sebelum aku menurunkan ilmu pengasihan ini kepadamu, kau harus berjanji untuk tetap bersama Prihati walaupun ada kalanya kalian berselisih. Kalian akan saling membantu memperbaiki kehidupan kalian. Jika ada salah satu dari kalian yang memutus tali persaudaraan di antara kalian, maka ilmu yang ada akan menyerang diri kalian dengan caranya. Jadi bersikaplah dewasa, gunakan akal sehat dan juga hati nurani. Jangan kedepankan perasaan, tapi dahulukan pemikiran. Semua harus seimbang, agar tidak terjadi kerusakan, ujar Kidamang menjelaskan kepada Mbak Pri dan juga Sumi. Apakah kalian bersedia mengikat tali persaudaraan yang disaksikan oleh Gondo Arum? Tanya Pak Warso. Kami siap, Pak, dan kami berjanji untuk menjalin persaudaraan yang Kidamang dan Pak Warso maksud, jawab Mbak Pri dengan tegas. Aku telah memberimu asian Gondo Rumi, dan aku akan memberikan asian Gondo Arum kepada Sumi secara gaib. Gondo Rumi dan Gondo Asi bersaudara. Gondo Arum adalah sosok yang dituakan oleh Gondo Rumi, sementara Gondo Rumi adalah sosok yang paling disayang oleh Gondo Arum. Mereka bersaudara seperti kakak beradik walau tidak sedara, dan sama seperti kalian yang akan menjadi saudara walau tidak sedara juga, ujar Kidamang menjelaskan. Gondo Arum bukan hanya bisa memikat manusia, tapi juga bisa membuat makhluk gaib menyayangi pemilik asian Gondo Arum. Jadi jangan heran jika kau nanti akan sering mengalami kejadian yang berhubungan dengan hal gaib. Memiliki asian Gondo Arum berarti memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Jangan takut jika tiba-tiba ada sosok gaib yang hadir di sekitarmu, dan jangan sampai menjanjikan sesuatu kepada makhluk-makhluk gaib, imbu Kidamang. Aku dan Pak Warso akan memberimu mantra simpul kuncup dan simpul mekar yang bisa kau gunakan untuk membuka dan menutup asian Gondo Arum. Setelah menguasai Gondo Arum, Sumi harus bisa memikat orang yang menjadi sumber dari masalah ini. Dan setelah itu, lakukanlah apa yang harus kalian lakukan, imbu Pak Warso. Setelah melalui serangkaian prosesi, akhirnya Sumi sudah mendapatkan asi Gondo Arum. Asian yang sangat kuat, yang jika dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab, asian ini dapat memakan banyak korban. Gondo Arum dan Gondo Rumi ibarat sebuah pisau dapur yang bisa kalian gunakan. Jika pisau itu kau gunakan untuk memotong sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya, maka pisau itu akan bermanfaat untuk kalian. Tapi pisau itu juga dapat melukai orang lain dan juga diri sendiri jika digunakan tidak pada tempatnya. Sama seperti Gondo Arum dan Gondo Rumi, jika kalian gunakan untuk membantu usaha kalian, maka kalian akan mendapatkan hasil yang baik dan kehidupan yang tenang. Tapi jika kalian salah menggunakannya, maka kalian akan mendapatkan akibatnya. Jadi setelah urusan ini selesai, jangan kalian gunakan Gondo Arum dan Gondo Rumi untuk hal buruk, ujar Kidamang menjelaskan kepada Mbak Pri dan Sumi. Dengan kata lain, kami akan membantu kalian menggunakan Gondo Arum dan Gondo Rumi kali ini saja, imbu Pak Warso. Baik Pak, baik Ki, balas Mbak Pri dan Sumi bersamaan. Setelah beberapa hari mematangkan rencana, Mbak Pri dan Sumi pun kembali ke warungnya dan mulai membersihkan warung yang sudah 2 minggu dibiarkan tutup oleh Mbak Pri. Kedatangan Mbak Pri dan Sumi ternyata membuat resah pemilik warung sebelah. Mungkin mereka pikir warung Mbak Pri akan tutup seterusnya.
karena guna-guna kiriman mereka. Mbak Pri dan Sumi terlihat ceria sekali hari itu. Sambil bernyanyi, kedua orang itu dengan cekatan membersihkan warung yang sudah sangat berdebu. Sesekali Sumi melirik ke warung sebelah untuk memulai rencananya. Warung makan yang baru buka dan menjadi saingan warung Mbak Pri itu milik sepasang suami istri yang sebelumnya juga membuka warung di sebuah pertokoan besar di daerah Jakarta Pusat. Sumi masih mencari momen yang tepat untuk menggunakan Asian Gondo Arum yang menurut Pak Warso, kekuatan Asian itu adalah yang paling tinggi dan dengan cepat dapat memikat lawan. Momen yang ditunggu pun datang ketika pandangan mata Sumi bertemu dengan mata Jajang, suami pemilik warung sebelah. Dan dengan seketika, Jajang yang awalnya berwajah masam dan menatap sinis ke arah Sumi, kini terlihat tersenyum dan tersipu malu ketika menatap Sumi. Hal itu pun diketahui istrinya yang bernama Parti, hingga sempat membuat keduanya bersih tegang. Setelah berhasil mengikat hati Jajang, Mbak Pri dan Sumi pun segera pergi dari warungnya. Dia mengajak Sumi ke lantai atas untuk membeli pakaian dan barang lainnya. Ketika selesai berbelanja, Mbak Pri dan Sumi segera kembali pulang ke kontrakan mereka. Tapi ketika mereka sedang menunggu angkutan umum di depan sebuah mal besar tempat warung Mbak Pri berada, tiba-tiba saja Jajang datang menghampiri Mbak Pri dan Asi. Jajang tersenyum tersipu malu, layaknya orang yang sedang jatuh hati. Jajang terus memandang Sumi dengan senyum mereka dari bibirnya. Entah apa yang dirasakan Jajang saat itu, tapi sepertinya Jajang sudah benar-benar terpikat oleh Sumi. "Target sudah berhasil kita dapatkan, Sum," bisik Mbak Pri kepada Sumi. "Coba balas senyumannya, supaya dia lebih tergila-gila lagi kepadamu." Ibu Mbak Pri yang segera dilakukan oleh Sumi. Sumi pun melambaikan tangannya ke arah Jajang, dan hal itu langsung membuat Jajang salah tingkah, lalu bersorak kegirangan seperti seorang anak kecil yang mendapatkan barang yang diinginkannya. Tingkah aneh Jajang pun membuat orang-orang yang ada di depan mal tersebut menjadi takut karena menganggap Jajang orang gila. Hingga akhirnya dua orang security pun mengusir paksa Jajang yang bertingkah aneh itu. Ketika angkutan umum yang mereka tunggu datang, Mbak Pri dan Sumi pun segera masuk ke dalam angkutan umum tersebut. Jajang yang melihat Sumi pergi pun merasa sangat kecewa dan berusaha mengejar angkutan umum yang ditumpangi Sumi dan Mbak Pri. "Dan sebegitu dahsyatnya kah Gondo Arum itu?" bisik Mbak Pri dalam hati. Gondo Rumi yang dimiliki Mbak Pri memang sudah terbukti ampuh mengundang para pembeli yang ada di sekitar warungnya. Tapi Mbak Pri tidak dapat membayangkan jika Sumi menggunakan Asian Gondo Rumi tersebut untuk menarik pembeli di warungnya. Dan juga sepertinya hidup Sumi akan cepat berubah jika dia dapat menggunakannya dengan tepat dan bijak. Rencana selanjutnya yang akan dilakukan Mbak Pri dan Sumi adalah menemui Pak Andri yang berkuasa di area tempat warung Mbak Pri berada. Kali ini Mbak Pri sedikit memberitahu Sumi agar dia tidak terlalu kuat menggunakan asiannya, karena Mbak Pri ingin membuat Andri perlahan-lahan merasakan cinta semu dan hampa yang akan menyiksa perasaannya. Di hari berikutnya Mbak Pri dan Sumi kembali lagi ke warungnya. Hari itu terlihat warung di sebelahnya tutup, tapi Jajang ada di warungnya seorang diri. Jajang pun terlihat sumringah ketika mendapati Sumi datang bersama Mbak Pri. Dan kini Jajang mulai berani menghampiri Sumi dan mulai mengajak Sumi mengobrol. Mbak Pri yang merasa sangat terhibur dengan kelakuan Jajang pun lalu menimpali setiap ucapan Jajang yang ditunjukkan kepada Sumi, dan Sumi pun menanggapinya dan menanyakan apa yang telah dilakukan Jajang terhadapnya beberapa waktu lalu. "Kang Jajang, Sumi mau tanya dong, boleh nggak?" ujar Sumi dengan gaya bicara yang dibuat kemayu. "Boleh dong Neng, apa sih yang nggak buat Neng Sumi?" jawab Jajang yang semakin salah tingkah. "Kang Jajang, kenapa tega menyakiti Sumi dan Mbak Pri?" tanya Sumi dengan manja. "Loh, menyakiti bagaimana sih Neng? Akang nggak mungkin dong menyakiti Neng Sumi," balas Jajang yang merasa terkejut dengan pertanyaan Sumi. "Akang kan yang ngirim guna-guna ke warung ini," ujar Sumi dengan memalingkan wajahnya dari pandangan Jajang. "Sumpah Neng, Akang nggak melakukan itu, tapi itu ulah istri Akang Neng," jawab Jajang yang kini merasa sangat bersalah. "Ya sudah, sekarang Akang pulang. Bilang sama istri Akang jangan menyakiti orang demi sebuah tujuan," balas Sumi dengan nada keras. Iya Neng, hari ini juga Akang ceraikan istri Akang itu. Akang capek disuruh-suruh sama dia. Akang juga sudah menasihati dia supaya tidak pergi ke dukun, tapi dia marah dan mengancam Akang,"
ucap Jajang dengan wajah yang terlihat sedih. Ya sudah, sekarang kamu pulang dulu sana, selesaikan urusan dengan istrimu, sahut Mbak Pri yang lama-kelamaan merasa jijik dengan sikap Jajang. Dan besoknya, Akang harus membawa barang-barang Akang dari tempat ini. Akang jangan buka warung di sini lagi pokoknya, ujar Sumi dengan tegas. Iya Neng, nanti malam pokoknya abang angkutin semua barang-barang Akang. Yang penting sekarang Akang mau pulang dulu, mau menceraikan istri Akang dulu, jawab Jajang yang segera berlalu pergi dengan wajah yang tiba-tiba berubah kesal. Setelah Jajang pergi, tiba-tiba saja Mbak Pri dan Sumi mencium aroma tidak sedap di sekitarnya. Dan tidak lama kemudian Sumi pun melihat penampakan sosok makhluk gaib yang bertubuh kecil dan memiliki daun telinga yang sangat lebar. Makhluk dengan wajah keriput dan mata yang merah menyala itu hanya tersenyum kepada Sumi. Karena merasa takut dengan sosok gaib yang dilihat itu, Sumi pun akhirnya merapal simpul kuncup untuk menutup asian gondo asi yang tadi dibukanya untuk Jajang. Tapi Sumi harus dibuat lebih ketakutan lagi ketika sosok gaib bertubuh kecil itu kini menyeringai ke arahnya dengan dua taring panjang di sudut mulutnya. Makhluk itu mulai melayang perlahan ke arah Sumi yang kini tubuhnya gemetar dan mulai berkeringat. Mbak Pri yang dibuat bingung oleh Sumi pun segera menepuk pundaknya dan meminta Sumi untuk merapal simpul mekar. Dengan terbata-bata dan sambil memejamkan kedua matanya, Sumi pun bisa merapal simpul mekar dan membuat sosok makhluk gaib itu berhenti tepat di depan Sumi dengan jarak yang begitu dekat. Sosok makhluk gaib itu lalu tersenyum kepada Sumi dan tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Waduh Mbak, kalau begini caranya aku tidak kuat, ujar Sumi dengan nafas tersegal-segal. Tidak kuat bagaimana Sum? Tanya Mbak Pri heran. Bayangkan Mbak, kini aku dapat melihat sosok gaib yang wujudnya sangat menyeramkan. Makhluk itu tersenyum menggodaku sama seperti apa yang dilakukan Jajang tadi. Dan ketika aku membaca simpul kuncup, makhluk itu tiba-tiba terlihat menyeramkan dan ingin menyerangku, jawab Sumi yang kini duduk dengan pandangan mata kosong. Sepertinya itu makhluk yang dikirim lagi oleh istrinya Jajang Sum. Karena makhluk-makhluk gaib tidak akan menyerang manusia tanpa alasan dan sebab yang pasti, ucap Mbak Pri yang membuat Sumi agak sedikit tenang. Iya ya Mbak, bener Mbak. Makhluk pertama aku lihat ada di etalase warung sebelah dan berpindah ke depan sana sambil tersipu kepada aku, balas Sumi menjelaskan. Sabar Sum, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dengan hal itu. Dan sungguh luar biasanya Gondo Arum yang bisa memikat makhluk gaib, ujar Mbak Pri sambil menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama, Andri pun terlihat sedang berjalan ke arah warung Mbak Pri. Tanpa menunggu lama, Sumi langsung menyapa Andri dan mengedipkan mata kanannya. Hal itu sontak membuat Andri salah tingkah dan langsung terpaku menatap Sumi. Cukup lama Andri diam terpaku hingga ada seorang pedagang yang menegurnya dan memberinya uang sewa tempatnya berdagang. Mbak Pri pun langsung memanggil Andri dengan maksud ingin membayar uang sewa warungnya. Tapi ketika Andri sampai di depan warung Mbak Pri, Andri menolak uang sewa yang diberikan Mbak Pri dan memintanya untuk kembali membuka warungnya esok hari. Kita belum bisa dagang Mas, ucap Sumi sambil memainkan ujung rambutnya. Loh kenapa? Memangnya ada yang mengganggu kamu di sini? Bilang ke saya, kalau ada yang mengganggu kamu, akan saya hajar orang itu, balas Andri dengan tegas. Warung sebelah ini loh Pak yang mengganggu kami, jawab Sumi sambil memalingkan wajahnya. Besok saya suruh tutup warung ini, biar nanti saya telepon Bu Parti, pemilik warung ini, balas Andri lagi. Terima kasih loh Mas, seru Sumi yang semakin berani menggoda Andri. Kalau ada apa-apa bilang ke saya, ya kan Mbak Pri, ujar Andri sambil tersenyum ke arah Mbak Pri. Beres Pak Andri, sahut Mbak Pri singkat. Ya sudah, sekarang Mas Andri pergi dan segera hubung pemilik warung sebelah ya. Kalau besok dia masih di sini, aku dan Mbak Pri mau pindah saja, ucap Sumi yang membuat Andri salah tingkah. Kamu tenang aja Dek, saya akan urus semuanya. Kamu dan Mbak Pri akan tetap berjualan di sini tanpa ada yang mengganggu, jawab Andri yang langsung pergi dari depan warung Mbak Pri. Kamu udah luwes Sum, tapi hati-hati, ingat pesan Ki Damang dan Pak Warso, ujar Mbak Pri menasihati Sumi. Iya Mbak, jawab Sumi yang tersenyum ke arah Mbak Pri. Keesokan harinya ketika Mbak Pri dan Sumi sampai di tempat warung mereka berada, Mbak Pri dikejutkan oleh Jajang yang sudah duduk menunggu Sumi. Dan betapa senangnya Jajang ketika melihat Mbak Pri dan Sumi datang. Tanpa basa-basi lagi, Jajang pun langsung berlari ke arah Sumi dan membantu barang yang sedang dibawakan Sumi. Saya sudah menunggu lama loh Neng, ucap Jajang yang terlihat tersipu.
Itu barang-barang yang ada di warung Akang. Siapa yang memindahkannya? Tanya Sumi yang sedang melihat tempat Jajang dan istrinya berjualan. Katanya yang mindahin bos Andri, Neng. Saya kalah cepat sama dia. Pas saya datang membawa orang, barang-barang saya sudah dipindahkan ke basement. Jawab Jajang dengan tenang. Terus istrimu bagaimana? Tanya Mbak Pri yang sudah terlihat sibuk menyiapkan dagangannya. Dia pergi, Mbak. Nggak tahu kemana. Setelah dia berdebat keras dengan bos Andri di telepon, dia langsung pergi sambil marah-marah. Dia juga nggak pamit ke saya. Sepertinya dia pergi ke tempat dukunya untuk memberi pelajaran bos Andri. Ucap Jajang menjelaskan panjang lebar tentang masalah mereka yang semakin memanas itu. Sepertinya sekarang waktu yang tepat buat kamu tutup dengan mata simbol kuncup, Sum. Bisik Mbak Pri kepada Sumi. Iya, Mbak, biar mereka perang sendiri-sendiri ya. Jawab Sumi sambil tersenyum. Setelah Sumi membaca mantra simbol kuncup, Jajang pun jadi terlihat aneh. Dia kini memperhatikan sekitarnya sambil sesekali memegang kepalanya. Mbak Pri dan Sumi sengaja berdiam diri tanpa menyapa Jajang, yang kini kesadarannya telah kembali. Ngapain gue di sini? Gerutu Jajang sambil memperhatikan area sekitar tempatnya berjualan. Mbak, maaf, saya teh mau tanya, kalau kantornya Andri di mana ya? Tanya Jajang kepada Mbak Pri. Andri ada di lantai 2, Kang. Jawab Mbak Pri sambil terus menyiapkan dagangannya. Mendengar jawaban dari Mbak Pri, Jajang langsung pergi tanpa permisi lagi. Jajang terlihat terburu-buru dan ingin segera menemui Andri. Tidak lama kemudian datang istri Jajang dengan wajah yang terlihat marah menghampiri Mbak Pri dan Sumi. Perempuan itu menatap tajam ke arah Mbak Pri dengan tatapan kebencian. Dan setelah itu perempuan itu pergi menuju ke arah tangga yang menghubungkan tempat berjualan itu dengan lantai 2. Hari ini kita nonton perang dulu saja, Sum. Ujar Mbak Pri sambil tersenyum. Iya, Mbak, sepertinya akan terjadi perang besar di sini. Jawab Sumi sambil tertawa. Beberapa saat kemudian Andri turun bersama beberapa security dan juga Jajang serta istrinya. Jajang dan istrinya meminta Andri mengembalikan uang sewa untuk 1 tahun ke depan yang sudah diterima Andri. Tapi Andri menolak dengan tegas karena berdasarkan surat perjanjian yang ditanda tangani bersama, pihak pedagang harus mematuhi peraturan yang ada. Dan di antara beberapa peraturan yang tertera mengatakan bahwa pedagang dilarang menjual barang dagangan yang sama untuk menghindari konflik di kemudian hari. Dan karena Jajang dan istrinya jelas-jelas melanggar, maka sanksinya adalah pemberhentian dan dilarang lagi berjualan di tempat semula, serta uang yang sudah dibayarkan tidak dapat lagi diminta atau dikembalikan. Ini adalah bentuk sanksi dari manajemen kami, Bu. Ibu dan Bapak jelas-jelas melanggar peraturan yang ada, ucap Andri tegas. Loh, tapi kan Pak Andri yang memberikan izin, jawab Parti dengan nada keras. Apakah ibu punya bukti kalau saya memberikan izin kepada ibu untuk berjualan dagangan yang sama seperti yang sudah dijual Mbak Pri di sini? Jawab Andri membela diri. Karena tidak memiliki bukti yang kuat, akhirnya Jajang dan istrinya pun pergi dengan rasa kecewa yang mendalam. Istri Jajang yang bernama Parti pun berujar akan memberikan pelajaran berat kepada Andri. Dan juga akan membuat bangkrut semua pedagang yang ada di tempat ini. Ucapan Parti itu sontak memancing emosi para pedagang lain yang tidak mengetahui permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan para pedagang lainnya pun mengusir Parti dan Jajang dari tempat mereka berjualan. Masalah Mbak Pri dan Sumi pun tidak berhenti sampai di situ. Jajang dan Parti kembali berulah dengan mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu semua yang berdagang di tempat itu. Sementara itu Andri juga tiba-tiba jatuh sakit hingga dia harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Sumi dan Mbak Pri pun tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang kini dimilikinya, Sumi berusaha untuk mengusir lusinan makhluk gaib yang kini membuat tempatnya berdagang sepi dengan aura gelap yang kadang membuat bulu kuduk meremang. Sumi dan Mbak Pri yang biasanya selesai berjualan sekitar pukul 7 malam, hari itu merencanakan untuk menunggu sosok pemimpin gaib yang kini berkeliaran di tempat mereka berdagang. Sekitar pukul 9 malam, Sumi yang sudah membuka simpul mekar pun dihampiri puluhan sosok makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan. Semua spesies makhluk astral ada di sana malam itu. Tapi Sumi dan Mbak Pri yang sudah menggunakan asihan Gondo Rumi dan Gondo Arum pun seperti menjadi artis yang berada di atas panggung. Puluhan pasang mata memandang keduanya dengan rasa kagum, hingga ada beberapa sosok makhluk gaib yang air liurnya menetes ketika memandang Sumi dan Mbak Pri. Hingga akhirnya sosok makhluk yang menjadi pemimpin makhluk-makhluk itu datang.
dan membubarkan kerumunan makhluk yang terus memandang kagum ke arah Sumi dan Mbak Pri. Sosok makhluk tinggi besar dengan bulu di sekujur tubuhnya yang menyala seperti bara api itu mulai diam terpana. Sosok pemimpin dari makhluk-makhluk gaib itu juga terlihat meneteskan air liur dari kedua taringnya yang panjang. Sumi yang tahu kalau sosok menyeramkan yang ada di hadapannya itu adalah sosok makhluk terkuat, lalu melemparkan senyum dan mulai bertanya kepada sosok tersebut. "Sebenarnya, apa yang kalian cari di tempat ini?" ucap Sumi yang sontak membuat Mbak Pri terkejut, karena kini Sumi berbicara seorang diri. "Siapa yang menyuruh kalian mengganggu orang-orang yang mencari nafkah di tempat ini?" tanya Sumi lagi. "Aku hanya diminta untuk mengganggu dan menghasut kalian para manusia yang ada di tempat ini. Aku dan beberapa makhluk lain juga menghalang-halangi orang yang ingin pergi ke tempat ini, supaya dagangan kalian membusuk tanpa ada yang membeli," jawab makhluk gaib bertubuh paling besar di antara yang lainnya itu. "Sekarang kalau aku meminta kalian untuk pergi, apakah kalian mau mematuhiku?" ujar Sumi yang terlihat sedikit tegang. "Pasti, apapun yang kau minta, aku akan patuhi," jawab sosok makhluk gaib itu. "Aku minta kalian habisi dukun yang meminta kalian untuk mengganggu kami. Setelah itu buat orang yang meminta kepada bantuan kepada dukunmu mengalami hal yang sama seperti apa yang telah kami rasakan di sini," ujar Sumi yang sontak membuat Mbak Pri terkejut. "Baiklah, setelah itu aku akan kembali menemuimu," jawab sosok makhluk gaib itu yang dengan cepat menghilang dari pandangan Sumi. Dan awakmu harus hati-hati loh Sum, jangan sembarangan memerintah jin jahat seperti mereka," ucap Mbak Pri yang masih terkejut dengan apa yang sudah dipikirkan Sumi. "Kalau dukunnya tidak kita basmi, makhluk-makhluk itu akan kembali mengganggu kita dan orang-orang yang mengalami nasib sama seperti kita, Mbak," jawab Sumi yang membuat Mbak Pri menganggukkan kepalanya beberapa kali. "Dan biar Parti dan Jajang juga merasakan apa yang sudah kita rasakan saat ini," imbu Sumi lagi. Setelah makhluk-makhluk gaib itu pergi, Mbak Pri dan Sumi pun bergegas pulang. Dan ketika mereka sampai di pos penjagaan, Mbak Pri diberitahu oleh kepala security bahwa saat ini kondisi Andri sedang kritis dan sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Mendengar kabar tersebut, tiba-tiba saja Sumi berkata kepada Mbak Pri jika Andri akan sembuh setelah gerombolan makhluk gaib tadi menghabisi dukun yang mengirimkan guna-guna kepada Andri. Dan sepertinya nasib Parti serta Jajanglah yang akan berakhir tragis ketika sosok makhluk menyeramkan tadi menyerangnya. Beberapa minggu setelahnya, tepat seperti dugaan Sumi bahwa Andri akan segera pulih dan Partilah yang harus mengalami nasib sial. Ketika tiba-tiba saja dia jatuh sakit dan memuntahkan banyak darah. Sementara itu Jajang yang memang tidak tahu kalau istrinya sering pergi ke dukun pun selamat dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang juga sudah menghabisi sang dukun. Setelah serentetan kejadian panjang yang membuat Sumi memiliki kelebihan yang terbilang cukup unik, akhirnya Mbak Pri pun memberanikan diri membuka rumah makan di pinggir jalan. Dan lama-kelamaan usahanya pun meningkat hingga warungnya menjadi semakin besar. Tapi roda kehidupan pasti berputar. Tidak selamanya seseorang akan berada di atas dan juga tidak selamanya seseorang akan terhempit di bawah. Setelah kesuksesan yang diraih Mbak Pri dan Sumi, kini muncul masalah baru yang membuat kedua sahabat itu harus berurusan dengan seorang gadis yang memiliki kekuatan yang besar. Suatu ketika ada seorang gadis yang merasa sangat ibah kepada seorang ibu pemilik warung yang berada tidak jauh dari warung milik Mbak Pri dan Sumi berada. Gadis yang tahu kalau warung Mbak Pri itu menggunakan asihan segera mendatangi Mbak Pri dan Sumi. Gadis itu juga percaya diri meminta Mbak Pri dan Sumi untuk tidak lagi menggunakan asihan yang mereka miliki untuk menarik pembeli. "Bersainglah secara sehat, Mbak. Lihat warung-warung kecil di sekitarmu. Mereka harus berjuang keras untuk tetap bisa menjemput rezeki mereka. Coba jika mbak-mbak ini ada di posisi ibu pemilik warung kecil di sebelah sana, apa yang akan kalian lakukan untuk bisa bertahan hidup dan membiayai anak-anak mereka?" Mendengar ucapan gadis itu, emosi Sumi pun terpancing. Sumi yang sudah tidak dapat mengendalikan amarahnya itu pun segera menyerang gadis itu. Tapi sepertinya sia-sia. Gadis itu hanya tersenyum dan terlihat mengetuk-ngetukkan jemarinya di atas meja tempat Mbak Pri berada. Gadis itu lalu pergi dengan santainya meninggalkan Sumi dan Mbak Pri yang diam terpaku. "Namaku Tantri. Aku akan kembali lagi ke tempat ini dan memastikan kalian tidak lagi menggunakan asian Gondo Arum untuk memikat para pembelimu," ujar gadis yang mengaku bernama Tantri itu. "Jika kalian tetap membangkang,
Aku akan memberi kalian kejutan yang membuat kalian menyesali pilihan kalian itu. Imbu Tantri yang berlalu pergi dari warung besar milik Mbak Pri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.